kita lihat ya, ada perbedaan antara tembok yang di bawah sama yang di atas. Karena ya, emang benteng ini sering banget hancur karena peperangan. Assalamualaikum. Wah. Sultan Abdul Hamid memberikan hadiah kepada kota Tripoli, makanya Masya Allahnya rambut Nabi Muhammad bisa sampai berada di sini. Subhanallah. Satu lagi jejak Al-Quran di buminya Allah, Tripoli, Lebanon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, perjalanan saya menyusuri jejak Al-Quran di Lebanon masih berlanjut. Hari ini, saya akan berziarah ke makam ulama besar yang menjadi penjaga cahaya Islam di Tanah Syam. Tak hanya itu, saya juga akan menyusuri reruntuhan dan monumen bersejarah saksi bisu kejayaan peradaban Islam masa lalu. Saudaraku, saya sedang berada di kota Akkar, provinsi paling utara di Lebanon. Saya akan menemui salah satu ulama besar yang begitu dicintai masyarakat Akkar, Syekh Malik Khalid Judaida. Demi menemui beliau, saya pun bergegas menuju Pondok Al-Furqan. Alhamdulillah, saudaraku, hari ini saya berkesempatan untuk mengikuti kajian dari Syekh Malik Judaida di Lebanon Utara. Bismillah. Setiap Selasa malam, tempat ini selalu dipadati jamaah. Mulai dari remaja hingga lansia berbondong-bondong datang untuk mendalami agama. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Syekh Malik Khalid Judaida merupakan seorang ulama yang lahir di Kuwait. Beliau kini menjabat sebagai pimpinan kantor Darul Fatwa Republik Lebanon sekaligus Ketua Persatuan Ulama Lebanon. Jika di Indonesia, jabatan ini serupa dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Syekh Malik adalah seorang pakar dalam bidang akidah, hadis, serta fikih Hanafi. Sudah banyak kitab yang beliau hasilkan menjadi rujukan di beberapa pondok pesantren dan pusat studi Islam. Bahkan, 3 tahun terakhir, beliau sempat berkeliling ke berbagai pondok pesantren di tanah air untuk menyebarkan ilmu pengetahuan. Majelis ilmu selalu diawali alunan zikir dan sholawat. Lantunan asma Allah bukan sekadar pembuka acara, melainkan pembuka gerbang hati agar cahaya ilmu dapat lebih meresap. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak duduk sekelompok orang yang melaksanakan zikir kepada Allah Azza wa Jalla, kecuali para malaikat mengelilingi mereka. Rahmat Allah meliputi mereka, ketenangan turun kepada mereka, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut nama mereka di hadapan para malaikat yang ada pada sisinya." Hadis riwayat Muslim. Tidak lupa, kudapan ringan juga dibagikan kepada jemaah agar semakin semangat mendengarkan kajian. Alhamdulillah, selepas kajian, saya berkesempatan berbincang langsung dengan Syekh Malik. Beliau menyampaikan pesan khusus bagi umat muslim di Indonesia. إن شاء الله في بداية هذا الشهر المبارك الذي هو شهر رمضان أبارك لكل المسلمين في العالم الإسلامي وأبارك لإخواني في أندونيسيا على وجه الخصوص وأسأل الله أن يجعل فاتحة هذا الشهر عليهم وعلى أسرهم وعلى أبنائهم
شهر خير وبركة بإذن الله تعالى. ونحن نقول في هذه الشهور شهر رجب هو شهر التخلي، وشهر شعبان هو شهر التحلي، وشهر رمضان هو شهر التجلي. Alhamdulillah saudaraku, saya telah mengikuti kajian bersama Syekh Malik Judaida, dan saya kira ya di Lebanon Utara ini yang ikut kajian tuh hanya anak muda saja. Ternyata orang tua juga ada, Masya Allah. Sesuai hadis Nabi Muhammad SAW, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi", yang artinya tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Subhanallah. Saudaraku, keramahan yang begitu tulus saya rasakan saat Syekh Malik mengundang saya untuk bertemu secara langsung di kantornya yang terletak di pusat kota Akar. Di kantor ini kami disambut dengan begitu hangat tanpa ada jarak, meski beliau adalah seorang pimpinan umat. Masya Allah, sosok Syekh Malik begitu bersahaja meski memiliki kedalaman ilmu dan jabatan yang tinggi. Seolah kembali mengingatkan saya bahwa sejatinya para ulama adalah penjaga amanah dari risalah Nabi dan Rasul. Sesungguhnya, ulama adalah pewaris para nabi. Sungguh, para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Sungguh, mereka hanya mewariskan ilmu, maka barang siapa mengambil warisan tersebut, ia telah mengambil bagian yang banyak. Hadis riwayat Tirmizi. Saudaraku, kembali ke ibu kota Beirut. Kota pelabuhan dengan perpaduan budaya Eropa dan tradisi Arab yang begitu kental. Beirut adalah salah satu kota tertua di dunia yang telah dihuni selama lebih dari 5.000 tahun. Di tengah permukiman padat kota Beirut, saya tidak menduga bisa bertemu dengan seorang bocah lokal yang mengendarai skuter mati klasik. Karena penasaran, saya memutuskan untuk mengajaknya berkeliling. Jiwa muda saya langsung terobati setelah menjajal skuter ini. Meski hanya sebentar, tetapi saya takjub dengan keramahan yang dimiliki masyarakat Lebanon termasuk anak-anak. Masya Allah. Masya Allah, happy banget ya dia didukung sama saya dan fotonya. Oke. Wah. Bye. Saudaraku, bagi warga lokal, deretan pedagang kaki lima di tepi jalan adalah tujuan utama untuk memulai hari. Sir, badi wahdeh. Kini, saatnya saya mencicipi langsung kelezatan jajanan ini. Salah satu pedagang roti kak di sudut jalan ini menjadi pilihan saya untuk menu sarapan. Roti kak ini tergolong unik karena memiliki tekstur khas dengan taburan wijen yang melimpah serta isian keju spesial di dalamnya. Alhamdulillah, syukron. Saudaraku, ini sarapan pagi saya, kita cobain ya. Bismillah. Subhanallah, ini enak banget ya. Karena ini emang keju akari yang berasal dari daerah sini, subhanallah. Keju akawi merupakan keju khas Lebanon yang memiliki warna putih dan tekstur sangat halus. Jika dibandingkan, teksturnya mirip dengan keju mozzarella, namun memiliki rasa yang jauh lebih gurih dan sedikit asin. Saudaraku, masyarakat Lebanon khususnya kota Tripoli ini sudah biasa sarapan pagi dengan roti kaak ini ya. Nah, kalau saya lihat ya, ini roti kaak ada banyak jenisnya. Kalau ini tuh yang tebel dan malah yang tipis tuh seperti ini. Coba kita lihat yuk. Nah, kalau secara visual ya, kita lihat yang lebih tebal yang ini ya. Tapi sebenarnya kata masyarakat di sini yang lebih tebal yang ini. Yang ini tuh isinya lebih kopong. Kita lihat ya dalamnya seperti apa.
Jadi saudaraku tinggal pilih mau roti yang tipis atau yang tebal yang seperti saya makan ini. Subhanallah. Setelah menyantap roti, tidak lengkap rasanya jika saya belum mencoba minuman bernama saklat, yaitu susu sapi hangat ala warga Tripoli. Assalamualaikum. Mualim, beddi wahdi sahlab. Syukron. Nah, saudaraku, jadi banyak banget sarapan saya. Jadi ya, setelah makan roti kaat, minum susu yang ada kayu manis di atasnya, dan ternyata pasangannya pakai roti lagi. Kita cobain ya. Bismillah. Saudaraku, tekstur dari si susu ini dia lebih kental dan juga ada aroma kayu manisnya. Subhanallah. Jadi, saudaraku, minum susu ini emang cocoknya di musim dingin. Jadi, waktu yang tepat untuk saya cobain susu ini. Subhanallah. Bisa kita lihat ya, ada perbedaan antara tembok yang di bawah sama yang di atas. Karena ya, emang benteng ini sering banget hancur karena peperangan. Sultan Abdul Hamid memberikan hadiah kepada kota Tripoli. Makanya, Masya Allahnya rambut Nabi Muhammad bisa sampai berada di sini. Subhanallah.